Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua yang melihat. Semoga kita diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Muhammad Nur Mufid Maulana. Alamat Veteran Lumajang, Jawa Timur. Tempat tanggal lahir Lumajang 4 Maret 2004. Fakultas Prodi Tarbiyah PAI. Saya kuliah di IAI Syarifuddin Wonorejo, Lumajang. Oke, baik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah model dan strategi belajar mengajar dengan tema pendekatan model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Mata kuliah ini langsung dibimbing oleh beliau Dr. Andes Ahmad Ikhwanul Muttaqin MPDI selaku dosen pembimbing dari mata kuliah model dan strategi belajar mengajar. Baik, langsung saja kita ke model pembelajaran. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Dalam model pembelajaran terdapat strategi pencapaian kompetensi siswa dengan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Jadi di model pembelajaran ada suatu capaian yang harus dicapai oleh siswa, dan itu juga menggunakan metode yang sudah disiapkan dari sekolah atau gurunya tersebut. Oke, baik, sekarang kita beranjak selanjutnya, pendekatan pembelajaran. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran tersebut merujuk pada pandangan, pengetahuan, pengalaman tentang teori terjadinya suatu proses pembelajaran yang sifatnya sangat umum sehingga perlu penjabaran dan perencanaan lebih lanjut agar pendekatan tersebut terrealisasi dalam proses pembelajaran. Jadi harus ada pendekatan dulu sebelum kita menggunakan pembelajaran biar bisa terstruktur dan bisa tercapai apa yang kita inginkan, seperti itu. Oke, baik, sekarang selanjutnya lanjutan dari pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran tampak pada perilaku guru dan siswa. Jika aktivitas tersebut lebih banyak memusat pada siswa, berarti menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa, dalam kurung student centered approach, yaitu tertuju pada siswa. Terus, jika dalam pembelajaran guru banyak mengambil peran sementara siswa hanya menerima apa yang disampaikan guru, berarti menggunakan pendekatan yang berpusat pada guru, dalam kurung teacher centered approach, seperti itu. Jadi ada dua sistem pendekatan pembelajaran, yang satu berpusat kepada siswa saja dan yang kedua berpusat kepada guru saja, dan itu juga ada sistemnya tersendiri. Oke, baik, sekarang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan pendekatan. Apa saja? Kompetensi dasar dan materi yang akan diajarkan. Karakteristik siswa, dalam kurung aktivitas belajar, gaya belajar, kemampuan belajar, pengalaman belajar, motivasi belajar siswa. Yakni kita itu harus tahu karakteristik siswa, apa saja yang siswa itu mampu, apa saja pengalaman-pengalaman yang siswa itu pernah dialami dan lain sebagainya. Itu kita sebagai guru harus tahu, harus diperhatikan dalam menentukan pendekatan tersebut. Dan memahami secara utuh kondisi kelas atau sekolah, dalam kurung sarana, fasilitas, lingkungan, dan situasi.
tempat mengajarnya. Jadi tempat mengajar dan kondisi fasilitas dan lain sebagainya itu harus difahami dulu secara utuh biar bisa mengenal tentang kondisi sekitarnya, seperti itu. Baik, sekarang kita sampai pada ragam pendekatan pembelajaran. Di sini ada banyak pendekatan. Mari kita bahas. Pendekatan discovery inquiry. Siswa aktif menemukan sendiri. Terus, pendekatan keterampilan proses. Siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Lanjut, pendekatan kontekstual. Guru memanfaatkan konteks pembelajaran yang ada. Lanjut, pendekatan konstruktiviatis. Siswa mendapatkan pengalaman belajarnya sendiri sehingga mendapatkan pengalaman belajar bermakna. Lanjut, pendekatan behavioristik. Guru menjelaskan konsep secara berulang-ulang. Selanjutnya, pendekatan kooperatif, yaitu proses pembelajaran dengan memaksimalkan aktivitas siswa dalam belajar mandiri secara berkelompok. Nah, itu adalah ragam-ragam pendekatan pembelajaran. Oke, baik. Sekarang kita beranjak kepada strategi pembelajaran. Strategi digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam kurung J.R. David dalam Sanjaya 2008-126. Strategi pembelajaran harus mengandung penjelasan tentang metode, prosedur, dan teknik yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi harus tahu teknik apa, metode apa yang kita pakai dalam pembelajaran, seperti itu. Dengan perkataan lain, strategi pembelajaran mempunyai arti yang lebih luas daripada metode dan teknik. Jadi yang lebih luas itu atau lebih unggul yaitu apa? Strategi pembelajaran. Itu yang kita harus pahami. Artinya, metode atau proseduran dan teknik pembelajaran merupakan bagian dari strategi pembelajaran. Jadi intinya itu apa? Strategi pembelajaran tersebut. Seperti itu. Baik, sekarang strategi pembelajaran memiliki karakteristik berikut ini. Berupa perencanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Itu sebelum kita memulai pembelajaran harus ada rencana dalam pembelajaran tersebut. Lanjut, merupakan jabaran dari pendekatan pembelajaran yang telah dipilihnya. Dalam artian ada pembahasan atau penjabaran dalam pendekatan pembelajaran tersebut yang telah dipilihnya. Lanjut, masih bersifat konseptual. Terus akan terlihat dalam perilaku atau perbuatan mengajar jika telah dijabarkan dalam langkah-langkah nyata dalam bentuk metode dan diimplementasikan dalam bentuk teknik. Jadi akan terlihat dalam perilaku atau perbuatan mengajar jika telah dilaksanakan atau dijabarkan dalam langkah-langkah nyata seperti itu, maka akan bisa disebut strategi pembelajaran yang efektif dan efisien, seperti itu. Baik, sekarang kita sampai pada metode pembelajaran. Metode dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itu adalah sedikit ringkasan dari apa itu metode pembelajaran. Terus, ragam pembelajaran. Ada kalanya
metode ceramah, metode tanya jawab, diskusi, simulasi, penugasan, karya wisata, laboratorium, sosiodrama, demonstrasi, dan lain sebagainya. Itu adalah ragam-ragam pembelajaran. Baik, sekarang kita menginjak ke teknik mengajar. Teknik dan taktik mengajar merupakan penjabaran dari metode pembelajaran. Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Misalnya, cara yang bagaimana yang harus dilakukan agar metode ceramah yang dilakukan berjalan efektif dan efisien. Dengan demikian, sebelum seseorang melakukan proses ceramah, sebaiknya memperhatikan kondisi dan situasi sebelum kita melakukan ceramah. Taktik adalah gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Jadi itu kesimpulan seperti itu. Baik, sekarang kita sampai pada cara pelaksanaan. Ini ada suatu cara agar kita bisa melakukan atau bisa mengamalkan apa yang tadi kita bahas. Ini ada cara pelaksanaan. Oke. 1. Memberikan pengantar singkat tentang pelaksanaan teknik pembelajaran siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok dengan anggota per kelompok sama jumlahnya. Itu pertama. 2. Siswa dalam kelompok diatur dengan berjajar ke samping atau ke belakang. 3. Setelah guru memanggil siswa yang paling depan atau paling kanan atau kiri untuk membaca catatan informasi yang ditunjukkan guru secara rahasia. 4. Siswa yang menerima informasi tersebut secara cepat membisikkan informasi ke teman belakangnya atau sampingnya, dalam kurung berdasarkan posisi kelompok. Itu sistemnya ya. Jadi kayak ada suatu informasi terus disebarluaskan terus sampai kepada titik kelompok yang paling belakang, seperti itu. Nomor 5, secara berantai siswa membisikkan ke teman berikutnya secara bergantian terus menerus ya sampai ke belakang. 6. Siswa yang paling belakang mengucapkan dengan keras informasi yang diterima dari teman depannya. Jadi tugasnya yang belakang itu menginformasikan dengan keras bahwasanya apa yang didapat dari teman yang di depan tersebut. Nomor 7, siswa depan mencocokkan dengan informasi yang asli. Nah, jadi harus dicocokkan apa hasil dari yang paling belakang dan apa yang tadi disebutkan dari yang depan. Nomor 8, siswa menyimpulkan tentang kegiatan yang baru mereka laksanakan dan merefleksi pembelajaran yang mereka lakukan pada hari itu. Nah, teman-teman, jadi itu sedikit rangkuman dari saya mengenai tadi apa saja metode, strategi, dan sebagainya. Dan itu saja yang saya bisa rangkum. Lebih kurangnya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Semoga dari awal sampai akhir diberikan ilmu yang barokah manfaat. Sekian, terima kasih. Saya atas nama pribadi mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.